Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di dalam peradaban dunia tidak pernah lepas dari yang namanya catatan sejarah yang membentuknya. Pada video pembelajaran kali ini, saya Liana dengan NIM 2512170 akan mengajak kita semua untuk menelusuri kembali salah satu era paling gemilang dalam sejarah Islam, yaitu pada masa kejayaan tiga kerajaan besar: Kerajaan Turki Utsmani, Kerajaan Safawi, dan Kerajaan Mughal. Ini saya akan membedah profil spesifik mereka, serta dampaknya bagi masyarakat modern, dan bagaimana semestinya kita itu untuk bersikap inklusif dalam memandang warisan peradaban ini. Jadi, yang pertama, kita mulai dari kerajaan yang pertama, yaitu tadi ada Kerajaan Turki Utsmani, yang dimana itu berpusat di Istanbul. Jadi pasca penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Sultan Mehmed II, dan kerajaan ini berkembang menjadi imperium lintas tiga benua, yaitu benua Asia, Afrika, dan Eropa. Pada puncak kejayaannya itulah dicapai di bawah Sultan Sulaiman Al-Kanuni yang berhasil menyusun kodifikasi hukum terstruktur serta melahirkan mahakarya arsitektur megah dari arsitek legendaris Mimar Sinan. Serta kekuatan utama mereka terletak pada manajemen militer yang tangguh seperti pasukan elit Janissary. Kita bergeser ke arah timur. Di sana ada Kerajaan Safawi, yang dimana Kerajaan Safawi itu berpusat di Persia atau Iran modern, yang didirikan oleh Shah Ismail I, dan di kerajaan ini menetapkan mazhab Syiah sebagai ideologi resmi negara, yang kemudian membentuk identitas budaya yang sangat khas. Selanjutnya, pada masa keemasannya terjadi di bawah kepemimpinan Shah Abbas I. Beliau berhasil menyulap ibu kota Isfahan menjadi salah satu kota terindah di dunia, memajukan industri perdagangan sutra, serta melejitkan pencapaian seni tinggi seperti kerajinan karpet Persia dan lukisan miniatur yang sangat dihargai di dunia hingga kini. Ada kerajaan ketiga, yakni Kerajaan Mughal, yang dimana Kerajaan Mughal ini adalah sebagai anak benua India yang didirikan oleh Babur yang unik. Mughal tumbuh subur di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Hindu, dan puncak kejayaannya dicapai di bawah Sultan Akbar Agung dan Shah Jahan. Di kerajaan ini sangat spesifik dengan sistem administrasi yang inklusif, toleransi keagamaan yang tinggi, serta pencapaian arsitektur monumental yang diakui dunia hingga saat ini. Jadi salah satunya adalah Taj Mahal, yang sebagai simbol cinta dan puncak estetika arsitektur Islam India. Lalu, apa dampak sejarah dari ketiga kerajaan ini bagi masyarakat modern saat ini? Jadi, dampak sejarah dari ketiga kerajaan ini itu ada terbagi menjadi tiga. Pertama, itu ada geopolitik, batas wilayah, identitas nasional, dan dinamika politik di negara modern seperti Turki, Iran, India, dan Pakistan hari ini merupakan warisan langsung dari pembagian wilayah ketiga kerajaan tersebut. Ada pariwisata dan ekonomi, yang dimana pariwisata dan ekonomi, situs-situs warisan mereka seperti Hagia Sophia dan Taj Mahal kini menjadi aset pariwisata global utama yang menggerakkan ekonomi modern. Selanjutnya, yang ketiga ada budaya. Contohnya seperti kuliner khas, seni kaligrafi, hingga corak kain di wilayah Asia Selatan dan Timur Tengah saat ini merupakan produk akulturasi budaya yang matang di masa itu.
kita sebagai mahasiswa dan bagian dari masyarakat modern, sikap inklusif terhadap peradaban dari 3 kerajaan besar, itu kita harus memandang bahwasanya kejayaan masa lalu itu bukan sekedar tentang penaklukan militer, melainkan tentang bagaimana peradaban tersebut mampu mengelola keberagaman. Contohnya seperti yang terlihat dari bagaimana kesultanan ini memberikan ruang bagi komunitas lintas etnis dan agama untuk hidup berdampingan dan berkontribusi bagi negara. Jadi, yang dimaksud dengan bersikap inklusif itu berarti kita harus belajar untuk menghargai suatu kontribusi setiap peradaban tanpa terjebak dalam sentimen kelompok. Dan juga kita itu harus mampu menyaring nilai-nilai keterbukaan, diplomasi yang damai, dan apresiasi seni budaya mereka. Lalu kita juga dapat menerapkannya untuk merawat toleransi di tengah masyarakat modern yang multikultural saat ini. Ya, jadi teman-teman, kesimpulannya dari pembahasan yang tadi itu bahwa sejarah dari ketiga kerajaan ini mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati sebuah peradaban itu terletak pada kemampuannya untuk bersikap terbuka dan adaptif.